Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda malam hari ini? Saya Rizka Indah kembali hadir lagi ke hadapan Anda dalam program Talk to iNews. Pemirsa, 20 tahun penjara sudah diputuskan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa tunggal Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Artinya pihak Majelis Hakim memutuskan vonis sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan dari jaksa penuntut umum. Pasca disampaikannya vonis 20 tahun penjara, pihak kuasa hukum Jessica Kumala Wongso langsung mengajukan banding. 20 tahun untuk Jessica akan kami angkat pada malam hari ini dalam program Talk to iNews dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Seperti biasa pemirsa, sebelum kami hadirkan perbincangan yang ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan menghadirkan ragam informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Kami akan awali peristiwa banjir yang terjadi di kota Bandung, Jawa Barat. Ratusan rumah di beberapa komplek pemukiman dan juga jalanan yang ada di wilayah Bandung, Jawa Barat kembali terendam banjir. Banjir terjadi akibat hujan deras yang melanda kota Bandung dan juga luapan dari 3 sungai. Air setinggi 30 hingga 75 cm menggenangi beberapa komplek pemukiman warga di Kecamatan Ujung Berung, Antapani, dan Panyilekan. Selain itu banjir juga menggenangi pemukiman Sukup Baru. Banjir kali ini terjadi akibat luapan 3 sungai yang memang berada di dekat kawasan pemukiman warga. Banjir pun juga mengakibatkan kepadatan arus lalu lintas. Pemirsa, ratusan orang yang tergabung dalam Ormas Islam di Bekasi, Jawa Barat siang tadi menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok agar mendapatkan sanksi hukum terkait dengan adanya dugaan kasus penistaan agama. Tidak hanya di Bekasi, namun aksi serupa juga terjadi di beberapa daerah lainnya yang ada di Indonesia seperti yang terjadi di wilayah Bandung, Jawa Barat dan juga Solo, Jawa Tengah. Ratusan orang yang tergabung dalam organisasi Massa Islam ini melakukan long march sepanjang 2 km menuju Polres Metro Bekasi Kota. Massa berorasi dengan membawa bendera serta spanduk meminta agar kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok agar diproses hukum. Aksi massa berlangsung kondusif dengan penjagaan ketat dari pihak kepolisian Resort Metro Bekasi dan Polda Metro Jaya. Tidak hanya di Bekasi, di Bandung, Jawa Barat, ratusan orang yang mengatasnamakan kelompok generasi muda Jabar menggelar aksi turun ke jalan sebagai bentuk kekecewaan terhadap Ahok. Mereka meminta agar Presiden dan Kapolri menangkap dan memenjarakan Ahok karena dinilai telah melecehkan kitab suci Al-Quran. Hal serupa juga terjadi di Solo, Jawa Tengah. Ratusan ormas Islam dari Solo berunjuk rasa menuntut Ahok agar secepatnya diproses hukum. Aksi diwarnai dengan menggantung replika boneka Ahok di hadapan masyarakat Solo dan pengguna jalan yang melintas di Jalan Selamat Riyadi. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Kita menuju ke Jawa Timur, pemirsa. Sejak berada di rutan kelas 1 Medaeng Waru Sidoarjo, kondisi dari Dahlan Iskan masih cukup stabil. Dahlan Iskan menempati ruang sementara yaitu di Poliklinik Rutan dengan alasan terkait dengan masalah kesehatan. Pihak Rutan pun menjamin tidak ada perlakuan khusus yang akan diberikan kepada Dahlan Iskan selama dalam rumah tahanan. Terkait kondisi kesehatannya setelah menjalani transplantasi hati, kondisi Dahlan Iskan tersangka dugaan korupsi penjualan aset PT Pancawira Usaha, sebuah perusahaan BUMD milik Pemprov Jatim yang kini mendekam di rutan kelas 1 khusus Surabaya di Medaeng Waru Sidoarjo hingga Jumat pagi masih stabil. Dengan alasan kesehatan, untuk sementara Dahlan Iskan ditempatkan di ruang poliklinik yang berada di dalam area rutan oleh pihak rutan. Itu ada riwayat kesehatan ya yang cukup, saya pikir cukup perlu penanganan lebih khusus. Tadi malam kami tidak mau mengambil risiko karena keadaan juga mungkin juga lelah sekali. Tim dokter kami sama kami membuat ini akhirnya sementara tadi malam kita tempatkan di poliklinik sambil kita pantau kesehatan beliau Pak Dahlan karena Pak Dahlan harus tetap mengkonsumsi obat.
Menurut rencana, Dahlan Iskan akan ditempatkan di Blok H, blok kamar tahanan di Rutan Medaeng yang khusus diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dari Sidoarjo, Bambang Pramono Putra, MNC Media, memberitakan. Kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Pelaksana tugas sementara Gubernur DKI Jakarta, Sony Sumarsono, memantau kesiapan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta dengan mengunjungi Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Kedatangannya ke kantor Bawaslu adalah menjadikannya sebagai gubernur pertama yang mengunjungi kantor Bawaslu. Selain dari kantor Bawaslu, PLT Gubernur DKI Jakarta pun juga mengunjungi kantor KPU DKI Jakarta untuk melihat terkait dengan kesiapan menjelang Pilkada DKI. Jumat siang, PLT Gubernur DKI Sony Sumarsono beserta rombongan Pemprov DKI mendatangi kantor Bawaslu DKI di Sunter, Jakarta Utara. Kedatangan PLT Gubernur DKI ini untuk melihat kesiapan Bawaslu dalam mengawal pelaksanaan Pilkada DKI mendatang. Dalam jabatannya selama 3 bulan ke depan, Sony Sumarsono tak hanya ingin sukses dalam penyelenggaraan Pilkada, namun juga sukses dalam penataan APBD dan penataan organisasi pemerintah daerah. Kalau program khususnya, saya kira jelas ya, sukses Pilkada serentak yang paling, kemudian sukses APBD, Perda APBD, sukses penataan organisasi pemerintahan daerah. Lebih pada manajemen aspek. Kalau manajemen pembangunan, yang jelas terangkum dalam sebagai PLT kita harus mampu menjalankan seluruh fungsi urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah DKI. Sehingga proses pembangunan, perizinan, dan seterusnya itu tetap berjalan sebagaimana biasanya. Kedatangan PLT Gubernur ke kantor Bawaslu ini menjadikan Sony Sumarsono gubernur pertama yang mendatangi kantor Bawaslu. Dari pemantauan Bawaslu, masih banyak daftar warga pemilih yang belum dimutakhirkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Kemudian kami juga masih menemukan adanya warga yang seharusnya tidak masuk dalam DPD, daftar pemilih, tapi masuk seperti warga yang bukan warga DKI Jakarta. Kemudian juga masih ada warga yang sudah meninggal tapi masih masuk di dalam daftar itu. Kemudian juga ada TNI yang terdaftar. Nah, semua itu sudah kita tindak lanjuti, merekomendasikan kepada KPU melalui PPS. Dan KPU akan melakukan tindak lanjut untuk melakukan perbaikan-perbaikan atas yang dilakukan oleh petugas PPDP. Selain melakukan kunjungan ke Bawaslu, Sony Sumarsono juga bertemu dengan Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno di kantor KPU DKI Jakarta. Dalam kunjungan tersebut, pihak KPU DKI memaparkan sejumlah persiapan menjelang Pilkada DKI Jakarta. Sumarno KPUD menjelaskan target partisipasi warga Jakarta dalam Pilkada 2017 ialah 77,5%. PLT Gubernur Sony Sumarno pun menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap membantu KPUD guna mendukung jalannya Pilkada. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Pemirsa, Talk to News masih akan kembali ke hadapan Anda dengan perbincangan 20 tahun untuk Jessica. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.